Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Ari Haryadi. NIM saya 20190201031. Jurusan Teknik Industri di Universitas Unggul. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Rough Cut Capacity Planning (RCCP) untuk memenuhi ujian tengah semester ini untuk mata kuliah sistem produksi. Rough Cut Capacity Planning atau RCCP sendiri itu adalah penentuan tingkat kecukupan sumber daya yang direncanakan untuk melaksanakan jadwal induk produksi atau Master Production Schedule. RCCP ini termasuk perencanaan kapasitas jangka panjang. Meskipun RCCP ini juga lebih detail dari perencanaan agregat, tetapi RCCP ini masih belum cukup detail dibanding dengan Capacity Requirement Planning atau CRP. Rough Cut Capacity Planning itu dia urutan kedua dari hierarki perencanaan prioritas kapasitas yang berperan dalam mengembangkan jadwal induk produksi. Dan RCCP tersebut melakukan validasi terhadap jadwal induk produksi guna menempatkan sumber-sumber spesifik tertentu, khususnya yang diperkirakan akan menjadi hambatan potensial untuk melaksanakan jadwal induk produksi tersebut. Jadi, kalau misalnya kita untuk melakukan jadwal induk produksi, kita harus menganalisanya dengan salah satunya dengan RCCP tersebut agar mengetahui baik gak jadwal induk produksi tersebut untuk dilaksanakan di suatu perusahaan tersebut, atau buruk tidaknya gitu, biar kita bisa mengantisipasinya. Nah, RCCP tersebut juga mempunyai teknik. Apa aja sih teknik dalam RCCP tersebut? Mari kita bahas. Nah, yang sering digunakan dalam teknik RCCP itu yaitu adalah CPOF, BOLA, dan RPA. Nah, CPOF itu adalah Capacity Planning Overall Factor atau pendekatan total faktor. Nah, CPOF ini cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan waktu total di tiap famili terhadap jumlah jadwal induk produksi untuk memperoleh total waktu yang diperlukan perusahaan untuk mencapai jadwal induk produksi. Nah, total waktu ini kemudian dibagi menjadi waktu penggunaan masing-masing sumber dengan mengalihkan total waktu terhadap proporsi penggunaan sumber. Nanti ada contohnya. Kita mengambil studi kasus dalam bentuk CPOF. Nah, yang teknik yang kedua yaitu teknik BOLA atau Bill of Labor Approach, pendekatan daftar tenaga kerja. Nah, jumlah kebutuhan kapasitas yang diperlukan, BOLA ini adalah jumlah kebutuhan kapasitas yang diperoleh dengan mengalihkan waktu tiap komponen yang tercantum pada daftar tenaga kerja dengan jumlah produk dari NPS. Yang ketiga adalah RPA atau Resource Profile Approach atau pendekatan profil sumber. RPA ini merupakan teknik perencanaan kapasitas kasar yang paling rinci, tapi tidak serinci perencanaan kebutuhan kapasitas, Capacity Requirement Planning. Nah, dari ketiga teknik ini saya akan membahas yang CPOF. Saya akan menjelaskannya di analisis kelayakan kapasitas produksi dengan metode RCCP untuk studi kasus di PT Suwangi Sejati Luhur yang disusun atau diteliti oleh ST Nova Meriza dan Ardiansyah dari Universitas Negeri Riau. Nah, dari jurnal ini mereka meneliti tentang dari jurnal ini didapatkan tujuan mereka meneliti yaitu untuk menghitung kapasitas yang tersedia dari stasiun kerja, menghitung kapasitas yang dibutuhkan setiap stasiun kerja, dan melakukan uji kelayakan kapasitas.
Di sini sudah ada datanya, data bulan, rencana produksi CPO per bulan, hari kerja per bulan, rencana produksi CPO per hari, dan data tambahan yaitu jumlah shift, jam kerja, yang istirahat, utilitas, dan efisiensi. Utilitasnya 0,83 dan efisiensinya 0,91. Nah, untuk menghitungnya di sini juga kita membutuhkan data, yaitu data stasiun kerjanya, ada jembatan timbang, loading ramp, lori atau transport carriage, dan lain-lain sebagainya. Dan di sebelahnya ada jumlah orang atau mesinnya. Dan di sini juga kita akan menghitung, nanti kita akan menghitung jam, PH. PH itu adalah proposisi historis untuk stasiun kerja proposisi historis untuk stasiun kerja. Nah, terus nanti kita juga akan menghitung kapasitas tersedianya dan kapasitas yang dibutuhkan serta persen LC-nya serta kesimpulan dari penelitian tersebut. Langsung saja kita masuk ke Excel. Kebetulan datanya sudah saya masukkan ke Excel juga. Nah, di sini datanya sudah saya masukkan dan kita akan menghitung mulai dari jamnya. Nah, jam ini kita hitung dari waktu prosesnya work center tersebut dibagi 60, karena 60 kan 1 jam itu 60. Jadi kita bagi sama dengan klik ini dibagi 60, enter. Nah, kita tekan ke bawah. Nah, habis itu kita sum bawahnya sama dengan sum. Nah, blok aja ininya sampai ke atas, enter. Nah, itu hasilnya segitu. Lalu PH nya kita akan menghitung dengan cara sama dengan jamnya yang tadi sudah kita hitung dari menit yang sudah kita kalkulasikan ke jam. Habis itu kita bagi dengan total jamnya, total keseluruhan prosesnya. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan F4 agar datanya tidak kemana-mana. Habis itu kita klik saja dan kita sum. Oke, sudah ketahuan hasilnya. Lalu habis itu kita hitung kapasitas tersedianya. Nah, cara menghitung kapasitas tersedia yaitu sama dengan jumlah orang atau mesin dikalikan jumlah shift atau hari, jumlah shiftnya dikalikan lagi jam kerjanya, dikalikan lagi efisiensinya, dikalikan lagi dengan utilitasnya. Lalu habis itu kita kalikan lagi dengan hari kerja per bulan di bulan Januari. Ini kita hitung untuk jembatan timbang di bulan Januari dulu ya. Nah, habis ini jangan lupa kita F4 kan yang di sini agar datanya tidak kemana-mana. Kita enter, lalu kita langsung cari untuk bulan Februari di jembatan timbang, kita tarik aja ke bawah dan sudah ada hasilnya. Nah, untuk kita mencari loading RAM sama seperti sebelahnya kita mencarinya, yaitu kita copy dulu, kita paste, lalu huruf D nya ini, huruf D ini kan kolom D, kita ganti menjadi kolom C karena yang kita pakai hari kerja per bulan. Nah, untuk J ini, nah kita ubah menjadi J3 karena yang kita pakai loading RAM kan kita mencari loading RAM. Nah, di situ kita enter. Nah, hasil udah ketahuan. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk sampingnya juga kita sama, kita copy, kita paste, ubah ini menjadi C, ini menjadi 4, kita sebelahnya juga kita copy, kita paste. Nah, di sini C, terus di sini kita ubah menjadi 5, enter. Roasting keren juga sama, kita ambil dari sini, kita paste, ini kita ubah jadi C, yang ini 6, dan seterusnya. Kalau ini seterusnya sampai stasiun kerja, sampai Karnel Silo. Saya menjelaskan hanya sebagian saja. Saya yakin udah bisa lah mengerjakannya, karena udah tahu caranya. Nah, di sini kita jumlahkan semuanya, kita sum, ini kita sum, enter. Nah,
sebelahnya juga kita nah, ketemu hasil kapasitas tersedianya, nanti bisa dicari sampai ke maksimum. Nah, untuk mencari kapasitas yang dibutuhkan, itu kita harus mencari kebutuhan kapasitas total tiap bulannya. Mana sih cari kapasitas total tiap bulannya? Nah, ini dia. Kita hapus dulu, kita lihat cari bareng-bareng. Untuk mencari kapasitas total tiap bulannya yaitu sama dengan jumlah waktunya, ini total waktu prosesnya, total waktu proses ya, ini total waktu proses dalam satuan jamnya nih. Nah, ini kita kalikan dengan rencana produksi yang di bulan Januarinya. Kalau yang di Februari, kita cari Februarinya. Nah, jangan lupa di sini kasih F lagi karena tadi tidak kemana-mana. Enter, lalu kita bawahin. Nah, udah ketemu kan total kapasitas tiap bulannya, udah ketemu. Lalu kita bisa mencari kapasitas yang dibutuhkan. Nah, mencari kapasitas yang dibutuhkan itu dengan cara saya hapus dulu dari total kapasitas yang dibutuhkan. Nah, saya hapus dulu. Dari total kapasitas yang dibutuhkan yaitu sama dengan, nah, kapasitas yang dibutuhkan itu kan untuk jembatan timbang di bulan Januari, kita ambil pH-nya. Nah, kita ambil pH-nya, terus kita kalikan dengan kebutuhan kapasitas total tiap bulan di bulan Januari saja. Habis itu jangan lupa kita P2 nya ini kita F4 karena kita masih mencari jembatan timbang. Situ kita enter, lalu kita ke bawah ini. Nah, untuk loading RAM sama seperti yang kapasitas salah satu yang sebelahnya tadi saya kerjakan, kita copy. Nah, ini huruf C nya ini kita ubah huruf B. Nah, ini kita turunkan di angka 3. Nah, habis enter. Nah, untuk sebelahnya juga sama, copy, paste, C jadi B, ini jadi 4. Nah, sini juga copy, paste, C jadi B, ini jadi 5. Nah, di sini kita copy lagi, ini paste, C nya jadi B, di sininya 6. Habis itu kita enter. Nah, habis itu kita turunkan aja langsung ke bawah. Nah, habis itu kita totalkan, kita jumlahkan semua, kita sum. Nah, di sum saya hanya menerangkan beberapa contohnya saja, nggak sampai semuanya karena mengambil beberapa karena waktunya agak lama mungkin kalau semuanya. Nah, ini kita jumlahkan, habis itu kita jumlahkan samping juga. Nah, untuk mencari persen LC-nya, itu dengan menggunakan rumus juga, yaitu rumusnya itu dengan cara sama dengan total kapasitas tersedia di bulan Januari untuk jembatan timbang dikurangi, ini dalam kurung dulu, dalam kurung sini dikurangi total kapasitas yang dibutuhkan, tutup kurung, habis itu dibagi total kapasitas ini lagi, total kapasitas yang tersedia, habis itu dikalikan 100. Dan ini hasilnya minus 3. Nah, kita bisa geser ke sebelahnya juga nih. Nah, ini dia ya, sudah tergeser tuh. Nah, sini juga sudah tergeser. Nah, ini masih ada data yang minus dan positif. Nah, kita masuk lagi ke jurnalnya.
Nah, di sini kan tadi kita sudah menghitung nih data kapasitas tersedia dan dibutuhkan serta LC-nya, dan itu sama jumlahnya. Jadi habis itu kita tarik kesimpulan dari data yang sudah kita hitung atau yang peneliti sudah hitung tadi ya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uji kelayakan kapasitas tersebut, banyak beberapa sumber daya yang bekerja secara overload maupun secara overload, dan ada juga yang nganggur. Nah, yang minus-minus ini itu kekurangan kapasitas. Jadi kapasitas tersedianya itu kurang dari kapasitas yang dibutuhkan. Nah, itu tidak baik itu sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita menanggulanginya atau memperbaikinya? Yaitu dengan cara merevisi MPS-nya, Master Production Schedule-nya, atau merevisi jadwal induk produksinya. Atau kita juga bisa melakukan subkontrak, melempar orderannya ke perusahaan lain, atau juga kita bisa melakukan overtime, atau melakukan perekrutan karyawan, atau penambahan jumlah mesin. Nah, kalau untuk kelebihan kapasitas itu bisa kita atasi dengan cara melakukan pendekatan just in time, yaitu memproduksi sesuai keperluan. Jika itu sudah mencapai target, sudah stop produksi. Nah, yang lainnya juga bisa kita menggunakan cara kita melakukan preventive maintenance. Nah, jadi kalau misalnya produksi sudah selesai, operator suruh berhenti kerja dan juga suruh merawat mesinnya tersebut, melakukan perawatan seperti 5R dan sebagainya. Atau kita juga dapat melakukan mengurangi jumlah mesin dalam perusahaan tersebut jika kelebihan kapasitasnya itu sudah cukup banyak. Nah, simpulan dari penelitian ini juga kita dapat yaitu PT Suwangi Senjati Luhur itu masih belum bisa menyesuaikan produksi CPO dengan permintaan konsumen karena masih banyak stasiun kerja yang kekurangan kapasitas. Dan juga berdasarkan perhitungan RCCP-nya menggunakan metode CPOF-nya, jadwal induk produksinya itu tidak layak di perusahaan ini dan harus dicegah atau saya berikan saran, yaitu penelitian ini diberikan saran yaitu untuk melakukan revisi jadwal induk produksi tersebut untuk meningkatkan kapasitas atau meningkatkan kapasitas jumlah mesinnya tersebut. Itu untuk melakukan itu untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan terhadap konsumen. Itu sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem produksi. Saya Yusuf Ari Haryadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Jika ada kesalahan atau baik yang disengaja maupun tidak sengaja, atau ketidaksopanan dalam saya berbicara, atau hal-hal yang tidak baik yang lainnya yang tidak baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.